pagi jemaat sekalian, saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Jemaat sekalian, minggu ini kita memasuki minggu ke-6, masa Prapaskah atau Minggu Palem. Untuk menandainya, Bapak Ibu Kristian akan menyalakan lilin ke-6 yang mengingatkan kepada kita bahwa Yesus adalah Raja dalam hidup kita. Dan seharusnya lah kita sadar dan taat sepenuhnya kepada Dia, Sang Pemilik, Pengatur hidup kita. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Mari kita menyiapkan hati kita untuk masuk pada ibadah pagi hari ini. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nubuatan di dalam perjanjian lama bahwa Yesus akan datang sebagai Raja telah digenapi. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, orang banyak berseru, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah Dia yang datang di dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Memberikan pujian penghormatan kita hanya kepada Tuhan. Rajakanlah Yesus. Rajakanlah Yesus, kembali arasnya. Dengarlah suara pujian, kumandang di surga. Bangunlah jiwaku, bersama pujilah Tuhan yang mati bagiku, pujilah samanya. Apakah Tuhan, Raja kehidupan, sorakanlah kebenaran atas keselamatan. Muliakan Dia yang mati dan bangkit, serta mengaruniakan kehidupan yang kekal. Yang ketiga, mahkotailah Tuhan. Mahkotailah Tuhan, Raja Maha Kasih. Ternyatalah kuasa-Nya indah dan mulia. Pujilah penebus yang bagi-bagiku. Puji dan muliakan Tuhan selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di surga, sungguh kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Kalau hari ini kami diberikan kekuatan dan kesehatan untuk datang di hadirat-Mu, kami memuji-Mu Tuhan dengan penuh syukur. Kami ingin menyembah-Mu dengan penuh hormat.
Ya Tuhan, kami menyadari siapakah kami ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Betapa sering kami ini mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Raja atas hidup kami. Tetapi kami menyadari bahwa betapa sering diri kamilah yang menjadi Raja. Karena itu Tuhan, kami mohon ampun untuk setiap dosa dan juga pelanggaran kami. Kami sering mendukakan hati Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan. Kiranya Tuhan menyucikan dan menguduskan hati kami. Layakkan kami untuk masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, berita anugerah dan petunjuk hidup baru terambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa karena namanya. Mari bersama dengan orang percaya dari segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjadikan Tuhan kita sebagai Raja dan Tuhan atas hidup kita, maka seharusnya lah Dia yang menjadi pusat atas hidup kita. Ia tinggal di dalam diri kita, memerintah kita, dan kita percaya dan patuh padanya. Saya mengajak jemaat untuk menyanyikan percaya dan patuh. Dan biarlah hati kita dipenuhi ketaatan kepadanya. Jalanku
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai Raja kita. Dan biarlah kita diberikan hati seorang murid yang taat dan berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Mari kita pujikan, ku berharap kepadamu. Firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Evangelis Yohanes Tan. Shalom jemaat yang terkasih. Hari ini adalah hari Minggu yang terakhir sebelum hari Paskah. Dan biasanya disebut hari Minggu Palm. Ini adalah awal dari Minggu Sengsara. Dimulai dengan masuknya Tuhan Yesus ke Yerusalem dengan menunggang keledai pada hari Minggu. Dan berpuncak pada kematiannya di hari Jumat yang kita peringati sebagai Jumat Agung. Dan kebangkitannya pada hari Minggu yang kita rayakan sebagai hari Paskah. Pada hari ini kita akan membaca dan merenungkan
Firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 19. Tetapi sebelumnya marilah kita berdoa memohon pertolongan dari Allah Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Tuhan memimpin kami. Memasuki hari demi hari dan tiba kami di penghujung masa prapaskah ini. Kami memasuki masa-masa sengsara. Tuhan biarlah melalui ibadah hari ini kami boleh dibimbing oleh Tuhan untuk ya Tuhan mengerti bagaimana kami harus bersikap terhadap Tuhan yang adalah juru selamat kami, yang adalah anak domba Paskah Allah yang rela mati untuk kami. Tuhan, kami berdoa, minta Tuhan menyertai kami di dalam perenungan pagi hari ini. Diberikan kepada kami hikmat bijaksana, diberikan kepada kami ya Tuhan kerendahan hati untuk tidak hanya mendengar dan mengerti firman Tuhan, tapi kami boleh menghidupinya dengan tekun, dengan teliti hari lepas hari. Berkati hamba-Mu yang terbatas dan penuh kekurangan ini, supaya boleh Kau pakai menjadi saluran berkat. Nama-Mu dipermuliakan, hati-Mu dipuaskan. Dan setiap kami yang mendengarkan firman pada hari ini, diperlengkapi oleh Roh Kudus, diberkati oleh Tuhan, untuk menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kami berada. Dengarkan doa kami ya Bapa. Demi nama Yesus kami berdoa bersama. Amin. Ibu Bapak yang terkasih, kita akan membaca dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 19. Saya akan membacakan untuk kita sekalian dan saya akan batasi pembacaannya hanya sampai di ayat 15 saja. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Kelanjutan dari ayat-ayat ini, harap ibu bapak sekalian bisa membacanya sendiri. Ibu bapak yang terkasih, sewaktu saya masih sekolah dasar, saya membaca banyak buku dongeng. Entah itu dongeng lokal ataupun dongeng karangan orang-orang luar negeri seperti H.C. Andersen. Saya juga suka menonton film animasi Disney. Akibatnya, jika memikirkan tentang seorang pangeran atau raja atau pahlawan, maka gambaran yang terlintas di pikiran saya adalah seorang muda yang gagah perkasa, berwajah tampan, menunggang kuda yang tegap, datang untuk memberikan tindakan penyelamatan. Gak kebayang tuh, seorang raja yang tua, yang gendut, yang botak, yang nafasnya aja udah ngos-ngosan karena kelelahan. Saya, mungkin Anda juga memiliki gambaran tertentu tentang seperti apa harusnya seorang pangeran, seorang raja atau pahlawan penyelamat. Gak sah rasanya kalau gak sesuai dengan gambaran tersebut. Nah, orang-orang Yahudi yang hidup di zaman Tuhan Yesus juga punya gambaran tentang Mesias. Yang tidak kalah dari pahlawan manapun juga. Yaitu seorang raja yang gagah perkasa, powerful, yang akan menyelamatkan mereka dengan mematahkan dominasi Roma, mendatangkan perubahan-perubahan yang mereka harapkan, serta mengantar mereka memasuki zaman damai dan kemakmuran. Itu yang mereka bayangkan, itu yang mereka harap dan rindu-rindukan. Di dalam masa pelayanan Tuhan Yesus yang cukup singkat, beliau melakukan banyak mujizat yang menakjubkan. Injil Yohanes memberitahu kepada kita bahwa Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur dalam perkawinan di Kana. Menyembuhkan anak pegawai istana yang sekarat cukup dari jarak jauh. Menyembuhkan orang yang lumpuh selama 38 tahun di kolam Bethesda.
memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Sampai di sini saja, melalui mujizat-mujizat tersebut, orang Israel sudah dapat menyimpulkan bahwa Yesus bukan orang biasa. Mereka berkata, Yesus adalah nabi yang akan datang ke dunia. Dan mereka ingin membawanya dengan paksa untuk menjadikannya raja. Itu dikatakan oleh Yohanes pasal 6 ayat 15. Selanjutnya dia berjalan di atas air danau yang bergelora, mencelikkan seorang yang buta sejak lahir. Dan terakhir, ia membangkitkan Lazarus dari kematian. Karena semua itu, Tuhan Yesus menjadi buah bibir bangsa tersebut. Mereka berpikir harapan kita akan terpenuhi. Inilah raja yang sudah lama kita nanti-nantikan. Setelah semuanya itu, dalam masa perayaan Paskah, Tuhan Yesus dan murid-murid pergi ke Yerusalem. Partisipasi di dalam perayaan Paskah adalah kewajiban. Karena pada waktu itu orang-orang dari berbagai daerah memenuhi Yerusalem untuk merayakan Paskah. Diperkirakan ada 1 juta orang di kota Yerusalem pada saat itu. Baik penduduk maupun peziarah yang datang dari Galilea dan daerah-daerah lainnya. Jumlah ini terlalu besar untuk kapasitas kota Yerusalem. Sehingga sebagian besar dari orang-orang ini tinggal di pinggiran kota. Banyak yang berada di lembah Kidron yang memisahkan antara Bukit Zaitun dengan Yerusalem. Sementara Tuhan Yesus menuruni Bukit Zaitun, melewati lembah Kidron untuk menuju Yerusalem. Orang banyak ini bergabung dengan kerumunan yang menyertai Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk menyambut dan mengelu-elukan dia. Yohanes mengatakan bahwa orang banyak pergi menyongsong Yesus. Ini adalah ungkapan umum yang digunakan untuk menggambarkan penduduk kota yang menyambut dan menjumpai rajanya yang berkemenangan. Secara di permukaan ibu bapak yang terkasih, peristiwa Tuhan Yesus dielu-elukan ini menunjukkan antusiasme orang banyak terhadap Yesus. Terlepas dari apa yang menjadi motivasi mereka, yang akan kita bahas di dalam poin berikutnya. Kita perlu memeriksa apakah ada antusiasme dalam hati kita untuk menyongsong Yesus Sang Mesias seperti yang ditunjukkan oleh orang banyak ini. Sudah setahun lebih kita dilanda oleh pandemi. Dikongkong dengan segala pembatasan. Situasi kita hari ini masih begitu kompleks. Bisnis masih lesu. Penghasilan masih seret. Pengeluaran coba terus ditekan tapi sudah gak bisa lagi ditekan. Mau lebih giat beraktivitas tapi khawatir karena belum divaksin. Di dalam himpitan berbagai masalah yang menerpa ini. Masih adakah antusiasme yang besar di dalam jiwa kita untuk menerima dan merayakan Dia Sang Anak Domba Paskah Allah yang memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi kita sekalian. Sementara kita berada di tempat kita masing-masing, di depan televisi, di depan komputer, atau sambil memegang HP. Seharusnya kita bergabung dengan orang banyak itu untuk mengelu-elukan Yesus. Menyambut Kristus dan merayakan kerajaannya adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Jika kita kehilangan antusiasme, jikalau kita tidak melakukannya, Lukas mengingatkan bahwa batu-batu akan bersorak jika kita diam. Itu yang dikatakan Lukas di dalam 19 ayat 40. Yohanes memberitahukan bahwa orang banyak ini mengenali dan mengakui Tuhan Yesus sebagai Mesias, Raja yang diurapi.
Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menemui Yesus. Inilah latar belakang mengapa minggu ini disebut Minggu Palem. Secara tradisi melambaikan daun palem mencerminkan sambutan terhadap raja atau pahlawan yang datang. Melambangkan satu sikap hormat dan pernyataan setia. Mereka mengutip Mazmur 118 ayat 25 sampai 26. Mereka berteriak, Hosana. Sebuah frase dalam bahasa Aram yang berarti, save us now, selamatkan kami sekarang. Di dalam konteks Yahudi, Hosana digunakan untuk menyapa raja yang baru datang. Kemudian mereka mengambil ayat berikutnya dan menerapkannya itu kepada Yesus. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Semua yang mereka katakan ini memiliki nuansa mesianik. Namun adegan yang ditampilkan Yohanes ini sangat diwarnai oleh semangat politik yang mendominasi pemikiran orang Yahudi pada abad pertama. Pada waktu mereka dijajah oleh Romawi. Mereka tidak berpikir tentang Mesias dengan kerajaan spiritualnya. Yang akan memberikan pengampunan atas dosa-dosa yang akan menjadi Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan. Mereka memikirkan Mesias secara politik. Mujizat bangkitnya Lazarus memicu mereka untuk melihat Tuhan Yesus sebagai pemenuhan harapan nasional Israel. Jika dia dapat membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari di kubur, maka dia pasti mampu untuk memenuhi harapan kita. Inilah raja yang akan menyelamatkan kita dari penjajahan Roma, yang akan mewujudkan keinginan yang telah kita pupuk seumur hidup. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tapi mereka tambahkan juga, Raja Israel. Ketika berteriak Hosana, mereka memikirkan manfaat duniawi yang mereka harap Yesus sediakan untuk mereka. Mereka tidak melihat Yesus sebagaimana adanya dia, ataupun berusaha untuk memahami tujuan kedatangannya ke dunia ini. Mereka memandang Tuhan Yesus dengan cara sendiri, dengan agenda sendiri. Mereka mengikut Yesus karena alasan yang salah. Iman dengan fondasi yang demikian pasti akan goyah dan runtuh. Karenanya dalam beberapa hari saja teriakan Hosana berganti menjadi salibkan dia. Cuma sekalian, di dalam pelayanan saya sering merasa sedih. Melihat orang-orang yang tadinya mengaku percaya dan mengikut Yesus, aktif melayani, bahkan melayani penuh waktu. Tetapi kemudian berbalik meninggalkan Tuhan. Mereka tidak hanya keluar dari pelayanan, tetapi mereka meninggalkan gereja. Bahkan tidak lagi mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Ini jelas merupakan sebuah kegagalan yang sangat tragis. Sudah tentu ada banyak penyebabnya. Terkadang hal-hal dalam hidup, hal-hal di dalam pelayanan tidak berjalan seperti yang mereka harapkan. Atau mereka mungkin dikecewakan oleh orang percaya lainnya. Sebagian mungkin memiliki keraguan dan kebingungan disebabkan oleh kondisi yang mereka alami atau disebabkan oleh orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Ada pula yang karena jatuh di dalam godaan dan melakukan pelanggaran serius, melakukan dosa yang begitu hebat. Meskipun ada alasan yang berbeda. Akar dari setiap kasus ini adalah bahwa orang tersebut tidak pernah memiliki gambaran yang utuh tentang siapa Yesus. Seperti yang nyata dalam peristiwa Paskah yang pertama. Atau kalaupun mereka pernah punya pandangan yang utuh terhadap Yesus, mereka telah kehilangan pandangan tersebut. Di dalam beberapa dekade belakangan ini,
Ada hamba-hamba Tuhan, ada gereja tertentu yang mengajarkan bahwa orang yang ikut Tuhan pasti dikaruniai kesehatan. Dijauhkan dari virus, sakit, penyakit, ataupun meja operasi. Pasti akan mengalami mujizat. Yang sakit pasti disembuhkan. Yang bangkrut akan jaya kembali. Pasti sukses. Sukses dalam studi, sukses dalam karir, sukses dalam usaha ataupun perjodohan dan lain sebagainya. Anak Allah pasti diberkati dan menjadi kaya. Orang-orang dihimbau untuk mengikuti Yesus agar mendapatkan manfaat yang Dia sediakan. Ajaran ini sungguh menarik untuk diikuti. Tetapi ajaran seperti ini dapat membawa orang ke dalam kekecewaan dan kehancuran iman. Ketika segala sesuatunya tidak seperti yang digembar-gemborkan. Sebagai murid Kristus, bagaimana jika Anda mengidap penyakit serius atau menderita kerugian finansial yang parah? Bagaimana jika pernikahan Anda ternyata tidak seideal novel percintaan, tidak seromantis drama Korea? Bagaimana jika anak-anak tidak cukup baik? Mereka mengecewakan, bahkan mungkin berbalik melawan Anda. Intinya adalah bahwa iman kita dapat terguncang dan bahkan mungkin hancur jika kita mengikuti Yesus hanya karena manfaat duniawi yang menurut kita dapat Dia berikan. Dalam minggu sengsara ini adalah penting bagi kita untuk bertanya, mengapa saya mengikut Yesus? Mungkin ada yang berkata, saya ikut Yesus karena saya ingin Dia memberi saya pasangan yang saleh dalam pernikahan. Itu adalah kebutuhan yang sah yang dapat Yesus berikan. Tetapi ini seharusnya tidak menjadi alasan utama untuk mengikut Yesus. Saya ikut Yesus karena saya mau Dia memulihkan pernikahan saya. Oh, Tuhan Yesus dapat melakukan itu. Tetapi itu juga bukan alasan utama untuk mengikut Dia. Saya ikut Yesus karena saya memiliki banyak luka-luka batin. Kepahitan yang mendalam dari masa lalu. Dan saya ingin Dia menyembuhkan saya. Sekali lagi saya katakan, Dia dapat melakukan itu. Tetapi itu bukanlah alasan utama untuk mengikut Yesus. Ada sebuah kisah nyata tentang sebuah desa terpencil di India. Di desa tersebut seorang pria beserta istri dan 2 anaknya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berita tentang iman mereka yang baru ini menyulut kemarahan besar warga desa. Yang kemudian berkumpul menyerang rumah mereka dan kemudian menyeret mereka ke alun-alun desa. Kepala desa menatap mereka. Lalu berkata kepada pria tersebut, jika engkau dan keluargamu tidak menyangkal Kristus saat ini juga, maka kalian akan mati. Pria ini tidak tahu harus menjawab apa atau berbuat apa. Hanya satu yang terlintas di pikirannya, yaitu syair lagu yang ia ciptakan pada saat pertama kali ia menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Lalu pria ini mulai bernyanyi. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Maka saat itu juga dengan cara yang mengerikan kedua anaknya dibunuh. Kemudian pria ini diberikan kesempatan sekali lagi. Kali ini nyawa istrinya yang dipertaruhkan. Tetapi ia malah terus bernyanyi. Tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Istrinya dibunuh. Kemudian pria itu diberi kesempatan terakhir. Kali ini untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Tetapi ia masih saja bernyanyi. Salib di muka, dunia di belakang.
ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dan dia pun dibunuh. Pria itu dan keluarganya bertahan sampai akhir. Satu hal yang harus kita ingat, mengikut Yesus karena siapa dia? Bahwa dia adalah Mesias yang diurapi, yang datang untuk membawa keselamatan spiritual dari tirani dosa, mengalahkan dosa dan kematian. Bahwa dia mati untuk dosa-dosa kita, bangkit dari kubur, naik ke sorga, dan akan kembali di dalam kuasa dan kemuliaan. Untuk memerintah atas setiap hati dan kehidupan, dan bahkan atas segala sesuatunya di alam semesta ini. Itulah yang akan membuat kita dapat berdiri teguh, tidak goyah, apalagi ingkar. Hanya fondasi iman yang demikianlah yang akan memampukan kita untuk tetap setia. Sekalipun kesengsaraan, kesusahan, kemiskinan, sakit penyakit, penganiayaan, bahkan kematian datang menghampiri. Seperti yang tampak dalam kehidupan keluarga di India tersebut. Oh ibu bapak yang terkasih, jangan ikut Yesus hanya karena kita pikir dia akan memberikan semua kebaikan yang kita inginkan dalam hidup ini. Karena jikalau kita ikut dia hanya seperti itu, kita dapat berakhir di dalam kekecewaan dan bahkan mengingkari dia. Ketika seorang tokoh politik datang ke Yerusalem, segala sesuatu dirancang dan dipersiapkan untuk menunjukkan kekuasaan dan otoritasnya. Kedatangan mereka ditandai dengan tiupan trompet, didahului dengan parade militer. Akhirnya sang tokoh itu akan masuk kota dengan menunggangi kuda jantan putih atau dengan kereta yang berkilau yang ditarik oleh kuda-kuda yang gagah perkasa. Tetapi Tuhan Yesus datang tanpa tentara ataupun kereta. Dia tidak memilih kuda perang, tetapi seekor keledai muda. Melalui ini semua Tuhan Yesus membuat klaim secara publik bahwa ia adalah Mesias dan Raja yang dinubuatkan oleh kitab suci. Apa yang mereka nanti-nantikan, dialah itu. Tetapi dia bukan seperti yang mereka pikirkan. Dia menunjukkan Raja seperti apa dia sebenarnya. Di dalam ayat 15, Yohanes mengutip Zakaria pasal 9 ayat 9 sampai 10. Tentang janji seorang raja yang akan datang. Nubuat ini menjelaskan bahwa Mesias, raja yang akan datang itu berbeda dari penguasa politik pada umumnya. Pilihannya untuk menunggang keledai mengungkapkan bahwa ia akan meraih kemenangannya dengan kerendahan hati. Keselamatan disediakannya melalui kelemah lembutan. Dia tidak datang untuk menghancurkan bangsa lain, tetapi untuk mewartakan perdamaian kepada bangsa-bangsa. Orang-orang Yahudi mengharapkan Mesias untuk membebaskan mereka yang dalam prosesnya akan menghancurkan bangsa lain. Tetapi Kristus Sang Raja datang untuk membawa perdamaian ke semua bangsa. Orang-orang Yahudi mengharapkan seorang nasionalis, penyelamat politik. Tetapi Bapa mengutus Yesus untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang melaluinya keselamatan yang dari Allah sampai ke ujung bumi. Nubuat Zakaria ini segera mendapatkan penggenapannya di dalam ayat 20 sampai 21 dari Injil Yohanes pasal 12 ini. Dia yang datang untuk mewartakan perdamaian kepada setiap bangsa itu. Dicari bukan oleh orang Yahudi, tetapi oleh orang Yunani. Tuhan Yesus mengenapi janji bahwa Mesias akan menjadi terang bagi orang bukan Yahudi. Ia sedang membangun bangsa global. Kerajaannya ada di seluruh dunia dan mencakup baik orang Yahudi maupun non-Yahudi, budak ataupun orang merdeka. Semua dibebaskan dari belenggu dosa dan dijadikan umat kepunyaan Allah. Kisah para Rasul mencatat tentang bagaimana Injil itu menyebar. Baik kepada orang Yahudi maupun kepada orang non-Yahudi. Dan membawa mereka semua ke dalam komunitas iman yang baru dan unik. Yang disebut sebagai gereja. Yang diperlengkapi dengan Roh Kudus. Agar dapat menjadi saksi. Mulai dari Yerusalem, Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi.
Iman kepada Yesus Sang Mesias membawa kita pada tanggung jawab untuk mengerjakan misi Allah. Karena itulah teladan yang Tuhan Yesus berikan. Iman kepada Yesus Kristus semestinya melahirkan hasrat dan komitmen untuk melihat orang-orang dari setiap bangsa, suku, dan kaum berbalik di dalam iman kepada Yesus Kristus dan menyembah Dia dalam hidup mereka. Jangan pernah puas hanya dengan menjadi orang Kristen dan menyimpan keselamatan yang dianugerahkannya itu untuk diri sendiri. Kita dipanggil untuk menjadi imitator Kristus yang mengerjakan apa yang dikerjakannya, yang memprioritaskan apa yang menjadi prioritas Dia. Sebagai gereja di hari Minggu Palem ini, marilah kita dengan sungguh-sungguh kita berkata, sebab inilah perintah Tuhan bagi kami. Tuhan berkata, aku sudah menentukan kamu menjadi suatu terang bagi orang-orang bangsa lain yang bukan Yahudi, supaya kamu mendatangkan keselamatan kepada seluruh dunia. Saya mengenal seorang ibu janda yang berkata demikian. Saya ini orangnya jahat, sifatnya tidak bagus. Mulut saya ini mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Hidup saya sebelum mengenal Tuhan itu gelap. Tetapi Tuhan menyelamatkan saya. Dan karena Tuhan menyelamatkan saya harus menjadi saksi Tuhan. Saya harus menunjukkan kepada orang-orang lain yang hidupnya gelap seperti saya dulu, bahwa di dalam Tuhan ada terang. Mereka bisa diubahkan, mereka bisa menjadi lebih baik. Dan sejak dia bertobat, kepada orang-orang yang bekerja di rumahnya, dia menceritakan tentang Tuhan yang mengasihi dia. Kepada orang-orang yang datang ke rumahnya untuk membeli kue atau membeli masakan, dia bercerita tentang Tuhan yang mengasihi dan menyelamatkan dia. Sampai di satu waktu, begitu banyak orang yang sudah mendengar cerita dari dia. Dan orang-orang itu pengen mendapatkan pembinaan yang lebih jauh, supaya mengerti apa yang diimani oleh ibu tersebut. Dan dia berkata, saya tidak punya kemampuan untuk itu. Dan dia berkata kepada gereja, mari bantu, datang ke rumah saya. Supaya orang-orang itu bisa dibina untuk mengerti iman yang benar. Setiap bulan dia adakan persekutuan di rumah dia untuk melayani orang-orang yang dia kumpuli, orang-orang yang dia injili, yang orang-orang yang selama ini dia berhubungan dengannya. Dia sediakan masakan. Dia pakai uang sendiri untuk memberi makan 30-40 orang setiap bulan. Sampai gereja sungkan sendiri dan gereja keluarkan uang untuk mengeluarkan biaya konsumsi setiap persekutuan. Masih belum cukup bagi ibu ini untuk melakukan itu. Dia menyisihkan sejumlah uang. Setiap bulan dia dengan rajin membayar yang disebut sebagai uang komitmen pelayanan misi. Dan ketika saya tanya, dia pernah berkata demikian. Ini komitmen saya untuk bisa melihat terang Tuhan menjangkau orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan. Sebuah kesaksian yang indah. Oh Bapak Ibu sekalian, inilah panggilan kita. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita harus punya hasrat, kita harus punya komitmen untuk misi Allah itu diwujudkan di dalam kehidupan kita. Khususnya dalam hari-hari menjelang Jumat Agung dan Paskah ini. Mari pikirkan, mari coba temukan orang-orang yang kepadanya engkau dan saya bisa menjadi terang dan berbagi keselamatan. Pikirkan dan temukan orang-orang yang bisa kita dukung untuk pergi menjadi terang ke tempat-tempat yang kita tidak bisa pergi. Sederhananya, kita bisa berkata seperti ini. Saya akan pergi ke tempat yang saya bisa. Saya akan mengutus orang lain untuk pergi ke tempat yang saya tidak bisa. Dan saya akan terus berdoa agar di kedua tempat tersebut, baik tempat yang saya pergi maupun tempat yang saya tidak bisa pergi, Injil disebarluaskan dan menghasilkan buah. Ibu bapak yang terkasih,
Mari kita dengan antusias menyambut Yesus yang adalah anak domba Allah. Ikut dia karena siapa dia. Bukan karena mengharapkan sesuatu manfaat yang bisa dia berikan kepada kita. Dan ketika kita sudah mengikut dia, biarlah kita memiliki komitmen untuk mengerjakan misi yang sudah dikerjakan olehnya. Tuhan menolong kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk ke dalam doa. Terima kasih kepadamu ya Allah untuk kesempatan kami boleh belajar dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tanamkan itu di hati kami. Dan Tuhan ingatkan kami bahwa dalam masa-masa menuju Paskah ini, kami boleh semakin mendekatkan diri pada Tuhan dan kami boleh semakin melihat apa rencana Tuhan yang kami perlu wujudkan di dalam kehidupan kami dan melalui kehidupan kami. Pimpin setiap kami yang ada di tempat di mana kami beribadah, di rumah kami masing-masing. Dimanapun kami berada, Tuhan menolong. Dengar doa kami, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita melanjutkan dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan boleh memberikan hikmat kepada para pimpinan negara kami. Tolong Tuhan, dalam rangka vaksinasi tahap kedua ini, kami berdoa sehingga semakin banyak warga yang mendapatkan vaksin. Kami berdoa khususnya di Kota Malang ini, kami bersyukur untuk BMGK Kota Malang yang telah memfasilitasi untuk pendataan kaum lansia untuk mendapatkan vaksin. Kami berdoa untuk realisasi yang akan dilakukan dalam waktu dekat, biarlah Tuhan yang boleh menyertai. Kami juga berdoa untuk pendataan untuk tahap selanjutnya bagi kaum lansia. Biarlah Tuhan yang boleh memimpin menyertai proses ini sehingga melalui BMGK ada banyak kaum lansia yang akan mendapatkan vaksin. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan kami terus berdoa bagi Kota Malang, biarlah melalui pemerintah yang terus menggalakkan vaksinasi tahap kedua ini, semakin banyak warga yang mendapatkan vaksin dan pemulihan kondisi Kota Malang ini supaya lebih cepat dari yang diperkirakan. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan untuk gereja kami, Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Kami bersyukur untuk rapat pleno pada minggu kemarin. Kami bersyukur untuk RAB tahunan yang telah disetujui. Dan kiranya semua komisi, semua bidang dan pos pelayanan dapat menjalankan segala rencana kegiatan sehingga mendatangkan pertumbuhan iman bagi jemaat. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat yang terus bergumul dalam kesehatan. Kami berdoa untuk jemaat yang bergumul dari pemulihan karena sakit COVID, sakit karena usia lanjut dan sakit tertentu. Biarlah Tuhan yang boleh memampukan mereka memberikan kesabaran dalam proses pemulihan tersebut. Dan kami juga berdoa untuk keluarga yang berduka. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Arif pasca istri yang dikasihi, Ibu Maria Destri yang telah dipanggil Tuhan. Kiranya Tuhan boleh terus pimpin dan berkati keluarga ini. Biarlah Tuhan yang boleh memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga besar dari Pak Arif. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi persembahan yang sebentar lagi akan diberikan. Biarlah persembahan yang diberikan merupakan ungkapan syukur yang keluar dari hati yang mengasihi Tuhan. Kami berdoa biarlah semua persembahan yang diberikan ini boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk persiapan jemaat di dalam rangka menyambut Jumat Agung dan Paskah. Kiranya jemaat boleh mengambil waktu untuk merefleksikan bagaimana perjalanan iman ketika mengikut Kristus. Kiranya melalui Jumat Agung, melalui malam Getsemani, Jumat Agung dan Paskah, boleh menjadi momen untuk kembali bertekad di hadapan Tuhan. Untuk mengingat kembali akan cinta kasih Tuhan yang mau menebus dan mau mati bagi dosa-dosa kaum manusia. Kami berdoa Tuhan biarlah jemaat semakin mencintai Tuhan. Semakin bertekad bahwa mengasihi dan percaya hanya kepada Tuhan Yesus dan bukan yang lain. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala persiapan jemaat di dalam menyambut peringatan Jumat Agung dan Paskah. Terima kasih Tuhan,
Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat sekalian, kita bersyukur untuk ibadah yang telah kita jalani pada pagi hari ini. Dan terima kasih kepada Bapak Yohanes Tan yang telah menyampaikan firman Tuhan. Bila firman Tuhan yang diberikan boleh mempersiapkan kita di dalam menyambut peringatan Jumat Agung dan Paskah pada minggu ini. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, seperti biasa persembahan dapat Bapak Ibu berikan melalui transfer pada rekening gereja atau scan QR code seperti yang tampak pada layar. Dan bila persembahan dapat berupa persembahan persepuluhan, persembahan rutin gereja dan persembahan lainnya yang boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan di gereja ini. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan warta tayang. Shalom jemaat sekalian. Pelayanan beasiswa AKP membuka kembali pendaftaran bagi anak-anak anggota jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Malang untuk siswa taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Untuk pendaftaran dan syarat-syarat yang diperlukan, jemaat dapat menghubungi Tata Usaha Gereja Kristen Kalam Kudus Malang di Jalan Semeru 30 pada jam kerja. Pendaftaran dibuka hingga 30 April 2021. Diberitahukan kepada simpatisan yang ingin menjadi anggota Gereja Kristen Kalam Kudus Malang dan yang telah mengajukan surat atestasi, diundang untuk mengikuti kelas atestasi pada tanggal 18 April dan 2 Mei 2021, pukul 4 sore melalui aplikasi Zoom. Bagi simpatisan yang ingin mengikutinya, diharapkan untuk segera mendaftar melalui Tata Usaha Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Kebaktian doa streaming Selasa 30 Maret 2021 akan diadakan melalui aplikasi Zoom pada pukul 6 sore. Mohon dukungan doa bagi pelayanan di gereja kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Waktu terus berjalan dengan cepat. Dan minggu ini, hari ini kita sudah memasuki minggu ke-6 masa Prapaskah. Dalam beberapa hari ke depan, kita akan mengikuti ibadah Jumat Agung dan ibadah Paskah. Berkaitan dengan mempersiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah Jumat Agung dan Paskah, maka selaku Gembala Sidang saya menghimbau dan mengajak kita bersama-sama untuk melakukan suatu disiplin rohani, yaitu berpuasa. Berpuasa yang akan kita lakukan bukanlah sekedar untuk tidak makan ataupun tidak minum. Tetapi marilah kita memperhatikan 3 hal berikut. Yang pertama, berpuasa dengan tujuan. Pikirkanlah satu tujuan khusus ketika kita berpuasa pada hari Kamis. Misalnya, ada pergumulan khusus berkaitan dengan relasi pasangan suami istri, mungkin terpikir untuk bercerai, ataupun ada pergumulan lainnya yang berkaitan dengan sakit penyakit yang sudah lama kita derita, ataupun satu pergumulan berkaitan dengan suatu dosa yang kita alami, jatuh bangun untuk mengikut Tuhan, atau pergumulan berkaitan dengan pekerjaan kita, apakah memilih pekerjaan ini atau meninggalkan pekerjaan ini, atau satu pergumulan berkaitan dengan pelayanan di gereja, apakah saya harus mengambil pelayanan tersebut atau saya meninggalkan pelayanan tersebut, atau satu pergumulan berkaitan dengan iman kita, kita mengalami kelesuan rohani, kita mengalami kekeringan rohani. Jadi ketika kita berpuasa, bawa pergumulan-pergumulan ini di hadapan Tuhan dan dengarkan apa yang Tuhan katakan ketika kita menjalani pergumulan ini. Kedua, cara berpuasa. Memang tidak ada ketentuan baku tentang cara kita berpuasa. Tetapi beberapa pilihan yang dapat diambil yaitu tidak makan di pagi hari maupun dilanjutkan tidak makan di siang hari. Dan pada sore hari buka puasa sebelum mengikuti ibadah malam Getsemani. Pilihan yang lain bagi yang kuat untuk tidak makan dan tidak minum dipersilahkan. Atau pilihan yang lain kita belajar untuk puasa dari gadget kita. Sehingga kita benar-benar bisa fokus pikiran kita untuk mencari kehendak Tuhan.
memahami Tuhan dalam pergumulan yang kita hadapi. Yang ketiga, kegiatan yang kita lakukan selama berpuasa, ambillah waktu lebih untuk membaca firman Tuhan, untuk berdoa, diselingi dengan puji-pujian, doakan untuk diri kita, doakan untuk keluarga kita, doakan untuk gereja kita. Dan khususnya kita peka mendengar apa yang Tuhan ingin nyatakan dalam pergumulan yang kita hadapi. Jemaat sekalian, sekali lagi, marilah kita berpuasa bersama-sama pada tanggal 1 April 2021 dari pagi sampai sore hari dan buka puasa bersama-sama di rumah masing-masing menjelang mengikuti ibadah malam Getsemani jam 6 sore. Kiranya Tuhan memimpin kita sehingga kita bisa menemukan Dia dan mendapatkan jawaban dari setiap pergumulan yang kita bawa ketika hari puasa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Rangkaian Paskah Gereja Kristen Kalam Kudus Malang 2021. Doa malam Getsemani, Kamis 1 April pukul 6 sore. Kebaktian Jumat Agung, Jumat 2 April pukul 9 pagi. Kebaktian Paskah, Minggu 4 April pukul 6 pagi dan 11 siang. Ditayangkan premier di YouTube channel Gereja Kristen Kalam Kudus Malang pukul 6 pagi. Jemaat sekalian, hari ini adalah Minggu Prapaskah ke-6. Artinya, Kamis besok kita akan memulai kegiatan acara peringatan Jumat Agung dan Paskah yang dimulai dengan malam Getsemani. Pada hari Kamis besok, marilah kita mengambil waktu untuk berpuasa dari pagi sampai sore dan kemudian malamnya kita boleh mengikuti malam Getsemani jam 6 sore. Dan Jumat Agung dan Paskah marilah kita persiapkan diri kita sehingga ini merupakan momen yang sangat penting di dalam hidup kita. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita terus mendukung himbauan dari pemerintah untuk kemanapun kita pergi, ikutilah protokol kesehatan yang berlaku. Dan kiranya kita boleh menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, dan menjaga orang lain yang di dekat kita. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita semua untuk berdiri dan kita naikkan pujian doksologi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Jadikanlah Kristus sebagai Raja di dalam hidup kita, di sepanjang hidup kita. Dan arahkanlah mata hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai, silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.